Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Adi Dwinanda di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat siang, Adi. Tadi dilaporkan sudah lengang, bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, selamat siang Rizky. Betul sekali untuk situasi arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada minggu siang ini terpantau cukup lengang dibandingkan pada Sabtu malam kemarin di mana sempat terjadi kepadatan ini hampir 1 kilometer. Dan sementara itu Rizky, memang hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni ini dengan estimasi nantinya ada 200.000 penumpang dan lebih dari 50.000 kendaraan ini diprediksi akan melakukan perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni pada hari ini. Dan untuk data terbaru hingga pukul 8 pagi tadi selama 24 jam terakhir ini memang sudah ada 160.000 lebih penumpang yang telah diseberangkan, kemudian ada lebih dari 38.000 kendaraan ini juga telah diseberangkan. Lalu untuk mengetahui bagaimana sebetulnya nanti rekayasa ataupun antisipasi Polda Lampung untuk mengantisipasi jika nantinya ada kemacetan, saya sudah bergabung dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Pandra Arsyad. Langsung saja Rizky. Ya, selamat siang Pak Pandra, ini kan situasinya cukup lengang. Ini sebetulnya nanti jika memang hari ini terjadi cukup lonjakan ini bagaimana Pak nanti antisipasinya? Ya, yang pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah sampai dengan puncak arus balik pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, kita lihat sendiri arus lalu lintas dalam situasi hijau. Artinya tidak terjadi kepadatan walaupun tadi malam masih ada kepadatan karena warga masyarakat banyak sekali yang akan memasuki Pelabuhan Bakauheni ini mengambil waktu-waktu pada petang hari sampai malam hari untuk menghindari antrian. Maksudnya kami adalah antisipasi terhadap panas terik matahari pada saat sedang menunggu kapal yang akan bersandar. Dan tadi sudah dilaporkan lebih dari 160.000 warga masyarakat yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa dan 38.000 kendaraan. Dan hal ini tidak terlepas juga dengan adanya 2 pelabuhan yang menjadi alternatif kita, yaitu di Pelabuhan Panjang dia berada di Kota Bandar Lampung, dan tentunya tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh media dan juga warga masyarakat. Mungkin begitu. Ya. Pak Pandra, semalam kan sempat terjadi antrian cukup panjang. Ini sebetulnya apa sih Pak yang terjadi Pak di Pelabuhan Bakauheni ini sehingga tadi malam itu sempat terjadi cukup antrian yang cukup panjang ini Pak? Ya, yang pertama adalah memang kalau di dalam waktu untuk bongkar dan muat kapal itu memakan waktu sekitar 30 sampai 50 menit. Yang kedua juga banyak daripada para warga masyarakat yang mengambil waktu-waktu yang di tengah malam hari supaya tidak terkena terik matahari pada saat panas menunggu dan ingin menikmati suasana di Pelabuhan Bakauheni itu sendiri. Tapi dalam hal ini antrian itu dapat kita urai. Kita lihat sampai saat ini apabila terjadi kepadatan lebih dari 2 km sampai 4 km baru kita katakan merah dan akan kita alihkan. Dalam arti kata, kita akan koordinasi dengan pintu gerbang tol di kilometer 215. Tetapi sampai sejauh ini di kilometer 215 sampai dengan 20B masih dalam keadaan normal pada siang hari ini pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat. Ya Pak Pandra, ini kan Polda Lampung sendiri menambah 2 pelabuhan, salah satunya adalah Pelabuhan Panjang. Sebetulnya ini bagaimana Pak, masyarakat ini mungkin masih belum banyak yang tahu tentang Pelabuhan Panjang ini. Sebetulnya masyarakat ini bisa membeli tiketnya di mana, kemudian untuk jadwal kapalnya ini seperti apa Pak? Ya baik, jadi alternatif berikutnya untuk mengalami sensasi pengalaman baru kepada warga masyarakat, silakan mencoba di Pelabuhan Panjang yang berada di Kota Bandar Lampung. Memang Pelabuhan Panjang ini berada di Kota Bandar Lampung yang berjarak sekitar 70 km sebelum kita mencapai di Pelabuhan Bakauheni ini. Ya banyak, artinya para warga masyarakat mencoba sensasi baru menggunakan kapal pelni. Karena di sana juga merupakan tiketnya sama dengan tiket Ferizi yang di Pelabuhan Bakauheni. Dapat dibeli di rest area ataupun melalui online resmi dari website Ferizi. Dan juga jam-jamnya itu adalah jam 11 siang, kemudian jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 18. Bahkan sudah kita siapkan juga kapal cadangan apabila terjadi peningkatan jumlah penumpang di Pelabuhan Panjang. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Pak, satu pertanyaan terakhir ini mungkin Pak, ini kan situasi sudah cukup lengang ya Pak. Sebetulnya apakah kemudian puncak arus balik di Bakauheni ini sudah terjadi ataukah belum Pak? Dan kalau misalkan belum, ini sebetulnya apakah nanti ya pada malam hari ini berpotensi untuk terjadi Pak? Ya bisa jadi karena memang puncaknya ini adalah tadi malam sama malam hari ini. Memang yang saya katakan tadi warga masyarakat suka itu adalah perjalanannya itu di atas tengah hari sampai petang hari akan sampai di Pelabuhan Bakauheni. Ini akan terjadi puncaknya pada malam hari ini. Tetapi dengan sistem manajemen rekayasa lalu lintas dan juga selalu
Bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Dr. Hendro Sugiatno melakukan pemantauan langsung. Dan perlu saya sampaikan di sini Mas Adi, bahwa pemantauan pengawalan terhadap para pemudik yang akan melakukan arus balik tetap dilakukan pengawalan. Tadi kita lihat sepeda motor yang berada dari wilayah Mesuji kita kawal secara beranting. Artinya penjagaan keamanan, penekanan dari Bapak Kapolri sudah jelas. Bapak Listio Sigit Prabowo, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kemarin juga berkunjung di Pelabuhan Bakauheni ini. Artinya pastikan betul keamanan, kenyamanan, keselamatan daripada para pemudik yang akan melakukan arus balik di tahun 2022 ini. Demikian. Baik Pak Pandra, terima kasih atas waktunya dan selamat bertugas kembali Pak. Ya Rizky, demikianlah penjelasan dari Pandra Arsyad selaku Kabid Humas Polda Lampung ini menyebut bahwa setidaknya ada beberapa antisipasi yang nantinya akan dipersiapkan dari Polda Lampung sendiri. Dan kemudian kemarin juga Menteri Perhubungan juga menghimbau agar masyarakat ini tidak melakukan perjalanan ataupun arus balik di Pelabuhan Bakauheni ini secara bersamaan, melainkan Budi Karya ini menyarankan agar masyarakat ini melakukan perjalanan bahkan pada hari Senin atau Selasa, mengingat mereka dapat mengajukan cuti, kemudian libur anak sekolah ini juga ditambah. Dan untuk situasi memang cukup lengang, kita akan saksikan apakah nanti malam terjadi kembali lonjakan arus balik di Pelabuhan Bakauheni ini. Rizky. Baik, Adi Dwinanda melaporkan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Terima kasih atas laporan Anda, Adi. Selamat kembali bertugas.